Kemudian bawa ameh gak sekilo ke sinan. Agian kainyo. Kalau nyo terima ameh ko andak nabinya tu. Nabi ndak mau disogok dah gecek ratu. Ya kan? Jadi bamang kok kini sogok menyogok tu ringan, Pak. Orang tu ndak nabi. Itu saya. Orang yang menerima sogok gini itu ndak nabi. Biarlah ulama nanya paknya ndak nabi lah. Disogok orangnya ini wudonya mamin sana. Ini bapak ibu. Ya kan? Adalah amin, amin. Jadi sogok kok nantak menerimanya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhwan Pekanbaru, bertetangga dengan pesantren Al-Munawwarah. Yang dihormati Bapak RW, Bapak RT, seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang kami dahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang. Kapai tampai batanyo, kepulang tampai babarito. Ikutan anak kemanakan. Kemudian kepada alim ulama, cadik pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Ayah janih tapian suci, minuman anak nagari. Hormat kami kebundokan duang. Limpapeh rumah nan gadang, Sumara Anjuang Paranginan. Ko idui tampai banasa mati tibo baniai. Kaundong-undong ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian, orang nenduduk jesukatan. Penyayang je pakir miskin, paibo je anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang. Satitik santan dikuali, masak kaliyo siku kabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang barek di tanah. Kanyang laurang sapakan barunya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang dan sehat walafiat. Rezeki dimurahkan oleh Allah. Kemudian anak muda kami. Paripaga di dalam kampung Pemaga Koto Jonagari. Pembangki Batang Tarandam Papuh Malu di Kaniang. Panjawe Kato tengah Medan, penyambut tamu tengah rumah. Walaupun ananda ati gadang barabu kambang diambuh gambuang di sok kampi. Tabi minyak kerana kampo. Tapi kami semuanya berharap
Ananda menjadi anak yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Kemudian anak-anakku, gadis-gadis remaja, bungo setangkai di halaman pemenan ayah jobundonyo. Ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Sayang kekalian na abih dagiang tulang kami rawi. Kutiko kalian kalaye, kami mendoa sakasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisi awan. Lapeh ke langit 7 tingkik tibo di aras kabasaran. Di sinan gantiang putih biang latabuat. Pinta boleh kandak balaku ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang. Sarato manik ganto balampih dari ketek kalian lagadang. Kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banih setangkai padi. Guno samkandi kami ladangkan keganti baladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan keganti amak kok tuo. Mudah-mudahan ananda menjadi ibu-ibu dan anak-anak perempuan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya Rabbal. Kaum muslimin yang terhormat, pada malam hari ini adalah malam siangnya tadi Senin. Hari Senin ini adalah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wafatnya juga 12 Rabiul Awal, juga hari Senin. Begitulah kadar Allah untuk beliau. Namun sampai sekarang, nama Rasulullah itu disebut oleh Buya Amka Umrun Sani, umur yang kedua. Walaupun jasadnya sudah 1437 tahun di dalam tanah, tapi namanya bergema setiap hari. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bukan sampai di sana saja. Kita yang mengucapkan itu dan kita ikuti beliau. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Orang yang mengikuti Rasulullah itu dengan berbuat baik, maka dia akan dikelompokkan oleh Allah nanti dengan Rasulullah. Semoga jamaah masjid cahaya persaudaraan Nurul Ikhwan bersaudara kita sama-sama nanti semuanya bertemu dengan Rasulullah di dalam surga. Amin. Kaum muslimin, tidak lama lagi akan datang pula kepada kita disebut orang pesta demokrasi. Itu lebih kurang setahun lagi, insyaAllah. Tapi kita semua ini belum tahu apakah akan ikut. Ya kan? Memilih wakil rakyat, memilih presiden dan wakil presiden. Belum tentu lagi. Kami na mudo-mudo kolai mungkin Pak Ustaz. Sebab umur kami mudo baru tulang kami kuat. Sekarang entah mana yang banyak meninggal yang tua dengan yang muda ini. Pertama, keracunan narkoba. Kemudian mendapat penyakit AIDS karena LGBT. Dan juga menyuntikkan narkoba ke tubuh, jarum suntik yang bergantian. Maka dia yang kena AIDS itu setahun 2 tahun tubuhnya berulat.
kulit tinggal pembalut tulang saja lagi, dan dia mengerang-erang tapi tidak mati, akhirnya mati juga. Itu banyak sekali itu. Dipertontonkan oleh BNN, Badan Narkotik Nasional. Ada videonya. Kemudian ada anak muda yang standar diubahnya. Jepang apa agamanya? Shinto itu yang paling banyak. Sekarang alhamdulillah lah banyak masuk Islam. Jepang itu. Kaum muslimin walaupun dia menyembah matahari, dia kaum muslimin sangat disiplin agar orang jangan kecelakaan. Motor roda 2 itu dikasih spion kiri kanan. Jadi kalau saya melihat ibarat tangan orang menampung berdoa. Awak tinggal mendoa selesai. Ya kan? Sebab tangan memacik stang, memacik rem, untuk menampung tangan lah do kacau spion. Dia anak muda kini nyokak keduanya. Ya kan? Satu. Kemudian pengaman motor itu dia preteli. Sehingga tidak mau orang SPBU dia mengisi bensin di sana. Ini mudah terbakar karena pengamannya tidak ada lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga ada besi tempat berpegang untuk di belakang sadel itu dibukanya juga. Kemudian ada knalpot standar agar orang lain tidak bising mendengarkan. Nyoboka knalpot standar tuh. Nyotukan aja. Buat bunyinya. Lalunya ke komplek. Komplek kan kaum muslimin jalannya ketek, rumah banyak, anak-anak ketek banyak bermain. Nyo sumpah dia orang. Atung kecapek lu anak muda kau mati nantak bayi li itu. Ini. Jadi entah mana yang banyak orang mati itu. Jadi tidak semua kita yang hadir ini mungkin akan diizinkan oleh Allah ikut pemilu besok. Mungkin calon tu bagai ada nang mati mah. Ndak jadi doh. Baliho lah tabué. Pitih lah banyak habis sawah lah tagade galang bini lah taju. Lah tajua. Ya kan? Awak mah mati. Ya kan? Jadi belum tahu lagi kita ini karena nyawa kita itu Allah yang menentukan. Namun kalau jadi kita, Pak, baik pemilih maupun peserta. Ya kan? Saya tidak orang politik ini. Kalau kita mengambangan lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tirulah Nabi Sulaiman alaihis. Siapa saja Pak yang ingin punya jabatan legislatif, eksekutif, apa saja namanya. Kalau mau meniru Nabi Sulaiman akan aman. Ya kan? Nabi Sulaiman itu bagaimana ceritanya? Beliau kan anak Nabi Daud. Ya kan? Raja ini memang turun-temurun. Tapi ada pula kakak beliau yang ingin jadi raja. Sama dengan anak Raja Salman sekarang itu, Pak. Ya kan? Ada kakaknya ingin, ada adiknya. Sama dengan itu. Tapi Nabi Sulaiman, ya kan? Dipilih oleh ayahnya untuk menggantikan dia. Dia mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh kakaknya. Nabi Sulaiman itu ketika kecilnya segadang cucu-cucu awak kau. Kama ayahnya kapai, yah pai cik. Ayah pai cik. Kecil orang kampung ambo di baso kalau ada anak cuy itu ingin pai jo ayahnya kau tarui. Atau pusat-pusat kepalanya soal kita tu ya. Kalau inyo ingin pai jo induaknya tarui, tu pusat-pusat kepalanya soal suo. Kalau nyo gadang selero, atau pusat-pusat diparui. Jadi yang jelas Nabi Sulaiman tu kama ayahnya kapai, nyo ingin pai pula. Suatu kali ayahnya diundang ke pengadilan oleh hakim
untuk menghadiri dan melihat suatu perkara. Nah, perkara ini binatang ternak memakan tanaman. Kalau tiba di padi dimakan jawi juga bau pak alun baparui padi itu di dalam lain itu masih bisa dirawat. Dan kabau memakan padi tagak ko pak itu giginya sebelah ke bawah saya tajam tuh. Sebelah kate gigi kabau ndak ada. Ya kan? Abang mengkondak bagi gigi kabau sebelah kate ko kece ayah hambo tu disipak empuyu dulu. Tapi jak dinyo kaki puyuh sawalah, kaki puyuh nan sawalah lai taboka, kan? Hanya sipaan tangga gigi kabau sawalah kate. Sampai kini dak bagi gigi kabau tu sawalah kate lai. Itu cerita klasik. Ndak ada hadisnya, ndak ada ayatnya. Ya, kan? Kalau sapi dan kerbau ini makan padi, Pak, itu putus daunnya itu. Yang diambil hanya ujung-ujungnya. Di tengah aman. Kalau kuda, Pak, itu tabongka jo ure-ureknya. Karena kudo ko bagi gigi teh bawah dan inyo ndak pandai menggeleng. Jadi ada nampak kudo tu ndak pernah menggeleng, Pak, nganggu aja. Biar kudo pacu, biar kudo bendi. Tak pandai menggeleng, manggu aja. 5 penumpang nyelo sambil manggut. Ampe penumpang nyelo sambil manggut. Cie penumpang nyelo. Kursi dia teh nyelo yo. Kalau terlampau kancang lari atau babui hai selero. Talambe dicambui jo cambui. Ya kan? Lah 2 kali na kursi makan nampera, dak do nyo babaso ke kudo. Do. Sambadang do nah dapat sagu bercancang lah. Do lebih dari sagu bercancang. Aku tiko melo bendi itu pandangan mata ndak le tabuka keluar ke dalam ditutui itu sikoba. Ditanyong ke kursi itu, ba mengko batutui nama to kudo ko Pak supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi pitih kawaj. Yo malang na nasib kudo bendi ko. Ya kan? Awak nampak ya melo bendi kudo, ya kan? Nan mangame pitih ko kursi. Kalau bertanya mbok apa awak berumah tangga si anang kursi ko. Nang kursi itu orang rumah awak, Pak. Awak nang kudo. Ya kan? Coba laki-laki kerja di pabrik malam shift 3. Abi niyo karu aja lelok rumah. Abisnya bitun sebiti sadoa. Ya kan? Jadi walaupun kudo bendi nah, Pak, tinggalnya di dompet pitis ketek deh. Jangan dia gian sekendo-indo ko sadonya. Bab itu nyo dari tulang bengkok nyo buat de Allah, tulang rusuk bengkoknya tu ke dalam. Kalau sadonya Pak Gian ndak kau basorenya tu. Di sonyo sisa kuat. Telahnya talu orangnya di pasar ko yo agak diganti. Ya kan? Ibu-ibu itu pula. Jangan minta pitih udah tu nyo jalan. Sadonya jangan. Tapi yang belanja ibu itu hak ibu. Bukan minta-minta ibu kepada suami. Dia yang punya tanggung jawab. Tapi jangan dikuasai semuanya. Karena apa? Dia punya saudara, dia punya ibu yang telah lemah, itu tanggung jawabnya. Jadi, lah sudah pakaro diputuhan, direstui dek rajo Nabi Daud. Tanaman nan dimakan kabau ko, diagihalah kabau ka orang punya kabun ko. Orang punya kabun gadang hatinya karena tanaman masih bisa dirawat. Orang punya kabau tidak mau pe karena lah diserestui oleh raja. Nabi Sulaiman Pak. Nabi Sulaiman mah to ndak mangerijo tu doh, mencilik keputusan hakim tu. Umur 8 tahun baru. 8 tahun. Ala putih perkara tu nyawitun tangannya di Nabi Sulaiman. Ayah,
Pak Kim. Rasanya keputusan sabantako tu sahmo menembak pipi jo Maryam. Ndak suai. Jo bulu-bulunya ndak kawasuo tu dah. Amo minta maaf, amo ketek baru. Amo lah bertanya kapak punya kabau, kau kabaunya sedang hamil, tunggu badannya kapuak gadang. Dia gihan sekabau kau orang punya kabun, rugi orang punya kabau. Kalau menurut saya diberikan sementara. Begitu anaknya lahir sudah pisah, ndak menyusu lagi. Anaknya kau pengganti tanaman, induknya dibalikan ke orang punya kabau. Itu yang tepat. Maaf ya ayahanda, maaf Pak Kim. Kalau Sulaiman nang kini nyo gundal anaknya kau nyojo kabeh pinggang. Wah, ketek lo baru. Kami sadonya lah orang dewasa. Tapi Nabi Sulaiman yang seperti itu, pikiran Nabi Daud apa? Ini anak saya ini pintar. Pintar. Ini nanti yang akan saya pilih untuk menjadi pengganti saya. Ibarat manci lah runciang ikunya. Akhirnya Nabi Daud ini para jemaah setelah tua, umurnya lebih dari 300 tahun, lama barek berkisah kena ringan jauh berpindah ke Nandake. Maka diserahkanlah kerajaan kepada Sulaiman. Bapak Ibu, bingilah kakaknya. Ini Pak. Apalagi orang kini ke jadi pemimpin ndak kebingi membingi, paknya ndak badun sana. Ya kan? Cik lah ia di kampar, cik lah di rokan nulu, cik lah di batu, dilipek kain, cik lah di kuntu. Ya kan? Cik lah di pasir pengaraian. Cik lah di sakai. Orang sakai itu tidak orang terkebelakang tu Pak, membuat alat berat sepandainya. Coba cari di jalan. Sakai je. Kecil orang suku terkebelakang tidak. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Tapi ditanggapikah oleh Nabi Sulaiman kemarahan kakak-kakaknya tadi? Tidak. Itu biasa. Dia menganggap itu tidak apa-apa. Malah dia berdoa kepada Allah setelah terpilih itu. Apa doanya? Rabbil firli, ampunkan saya ya Allah. Jadi raja ini berat ya Allah. Saya masih muda. Kalau nanti saya tidak adil, rakyat ini menuntut di akhirat, bagaimana saya mempertanggungjawabkannya? Alaya do rajo-rajo kini nambah pikir seperti itu. Nah, apa? Nyonan jale dapat berkuasanya. Ya kan? Akan dipertanggungjawabkan amanah yang dipikul itu, tidak tekanan. Tapi sesudah itu doanya tidak tanggung-tanggung pula. Fahabli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Berilah saya kerajaan dan kekuasaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah saya. Jadi sampai hari kiamat Pak, siasa nengka jadi raja seluruh dunia kok tidak bisa menandingi Nabi Sulaiman. Kaum muslimin, para jemaah, itu nanam bawa itu surah Sad dimulai dari ayat 36. Yang kedua, dia jadi raja tidak menghabiskan biaya negara. Malah negara yang ditolong dengan kekayaannya. Karena Nabi Sulaiman itu kaya. Iya kan? Para jemaah, kalau dia pergi berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain, itu tidak ada SPJ, Pak. Tidak ada. Adik rajo kini, lado SPJ, hanya tambah luari. Dinas 3 hari, nyewe 6. Jadi tunggu aku kalau piti itu dalam paruiknya tu. Bamangko indah ada biaya Nabi Sulaiman tu pai. Fasakharna lahu riha
tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab. Kemana dia pergi, diimbaunya angin. Angin, tolong bawa ke sinan. Jadi kendaraannya angin, tidak ada pesawat khusus. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kini lihat ada rajo yang bisa mengendarai angin. Tidak, namanya tu rajo makan angin. Ya kan? Tu rajo masuk angin. Sudah tu rajo keluar angin. Wasyayatina kulla banna'i wa gawas. Setan nyo perintah menyilam ke dalam laut, mengambil mutiara intan. Jadi bahan-bahan istananya yang menyelami ke laut untuk dibikin setan. Nyo perintah dari Nabi Sulaiman setan. Ya kan? Setan ko dolonan mada kainyo melawan kainyo, ya kan? Apa setan nasibnya nak melawan ke Nabi Sulaiman tu? Wa akharina muqarranina fil asfad. Muqarranin tu belenggu, Pak. Dibelenggu setan itu oleh Nabi Sulaiman di KBN di belakang dapur. Dia gias makan yoi di dia. Ali ada tadanga dawak rajo di dunia aku kini nam bisa mengabek setan. Nam banyak tu rajo di kabek setan, Pak. Rajo tu nan di kabek setan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk pertahanan negara kan ada angkatan. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Itu disebut TNI kalau di negara. Itu orang semua, Pak. Angkatan udara orang, angkatan laut orang, angkatan darat orang. Nabi Sulaiman enggak. Angkatan laut burung, jin. Angkatan darat manusia. Angkatan udara burung. Lain enggak otak Ustaz itu? Indah, Pak. Ini Al-Quran. Bapak lihat nanti surat An-Namlu, surat semut, ya kan? Ayat 17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat thair fahum yuzaun. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk junuduh, jadi tentaranya, minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Tapi kepiawaiannya dia memimpin, walaupun beda-beda makhluknya, tapi satu tujuan. Yuzaun. Di dunia kau, Pak, selain dari Nabi Sulaiman, ada enggak tentara cakap je polisi? Ini, Pak. Adanya buruang jo jin jo orang enggak bercakap dia. Nyo satu kan. Ya kan? Jadi kambing sekandang jo harimau bisa, Pak? Kalau orang gubalo pandai. Kalau orang gubalo enggak pandai, kambing sama kambing tu cakapnya. Apalagi kambing jo harimau. Ya kan? Jadi kalau ada nang ganji di negari ko, Pak, itu orang gubalo nan tak pandai. Cuma nyo pura-pura pandai. Itu tak pandai. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Sekali mereka tentara Nabi Sulaiman itu latihan baris berbaris. Sudah sekian kilometer berjalan, sepatunya sepatu besi. Kenapa dilatih dengan itu? Supaya nanti kaum muslimin kakinya itu tidak kaku. Ya kan, kalau lah pakai basi itu taruh, nanti kalau ndak pakai sepatu tu cambui api makan kakinya tu, capek, ringan. Hampir tiba di suatu lembah, ternyata di lembah itu bersarang semut
Itu sebabnya mungkin surat ini dinamakan surat semut. Miliaran semut, mungkin triliunan. Tadanga dinyo tapak sepatu Nabi Sulaiman ko ba keluar rajo samui ke dari sarang. Ya kan? Hatta idza atau ala wadin naml. Hingga apabila sampai Sulaiman di lembah yang dihuni oleh semut dengan tentaranya. Qalat namlah. Keluar Raja Semut, dia berkata di atas mimbar kepada semut-semut anak buahnya. Kalau menurut Bapak dan Ibu, semut ini rajanya perempuan atau jantan? Kalau dari kata-katanya Pak, betina ini. Sebab di sini ditulis qalat. Kalau laki-laki berkata qala. Ini qalat. Jadi semut ini rajanya perempuan ratu ya. Apa katanya kepada anak buahnya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Capeklah masuk ke dalam sarang kawan-kawan. Tapi jak beko Sulaiman pakai sepatu basi. Awak nang ketek ko nyolanyo sedek nang gadang je. Kama awak ke mengadu nyo ndak sadar. Kan yo begitu acok nasib awak nang ketek ko Pak. Talanyo dek nang gadang. Nah, betul. Kaum muslimin kan tajam sindiran samui itu tuh. Nabi Sulaiman tahu jo segala bahasa Pak. Baso tupai, baso cingkari, baso lipeh, baso walui, baso buruang. Iya kan? Tahu saudara. Itu loh idenya dia ada Allah mukjizat. Iya kan? Jadi mandanga sindiran samu itu berangnya enggak. Menangisnya. Senyum sedikit tu menangis. Fatabassama dhahikam min qawliha. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadikas salihin. Rancak doa Nabi Sulaiman itu dihafal Pak. Tersenyum dia mendengar sindiran semut itu. Katanya, ya Allah, agih lambo kesempatan taruh ya Allah. Mensyukuri. Kalau tidak tahulah mambo baso samui tadi ya Allah. Tentulah tainjak samui kode kami sadoi. Kalau Sulaiman nang kini tu Pak hanya siram samui ke minyak tanah. Ya kan? Awak ketek muncuang biso lah kece. Kan? Ya kan? Tapi Nabi Sulaiman tak tentaranya nanya suruh baralih lalu. Pindah awak lalu kemari aja. Ambo di sini adek samui sebentar coach. Bamang komenda awak samui ko penyebur tanah kawan-kawan. Nyo miliaran banyaknya siko. Kalau terpijak awak nyo mati. Nyo menolong awak dengan takdir Allah. Subur tanah dia. Ya kan? Jadi ibu-ibu kok ke membuang anak lado ke tanah sudah masuk piring. Cari lu. Kalau ada lubang, mungkin itu lubang samui. Nyo sedang pilkada di dalam. Nah, ibu siram juga ia belado. Samo jo banjir bandang. Merapuang tu sudah tu le tu. Nak kaya duitnya tu le. Jadi kita perhatikan makhluk-makhluk lain itu. Dia juga hamba Allah. Lawah kan kumuh rumah awak dinya tu Pak. Nyorantang banang-banang tu di lama. Tapi apa? Banang lawah itulah dulu dengan takdir Allah yang menyelamatkan Nabi ketika masuk ke dalam gua Sur. Selesai Nabi Abu Bakar masuk ke gua Sur tu, tiba lawah ko sekali. Laba-laba ko. Nyobuai sarang sana. Tutup pintu gua tu. Orang Quraisy datang, kita periksa ke dalam gua ko. Mungkin Muhammad bersembunyi di sini. Kata temannya tidak mungkin. Kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti benang lawah ini hancur.
Masuk ka. Ndak jadinya preso. Padahal Nabi ada di dalam. Jadi kalau ibu-ibu membersihkan sarang-sarang lawa-lawa itu, hati-hati jangan dibunuh dia. Dia pernah menolong Nabi. Nah, kalau cacak enggak ada. Cacak itu kaum muslimin yang terhormat itu enggak batu binatangnya. Ya kan? Para jemaah kaum muslimin sedang menilantang sedang telot tiang. Ya kan? Bisa hanya menangkuk mangsa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Akhirnya Nabi Sulaiman membawa tentaranya melalui rute lain. Sudah tu ada upacara. Ya kan? Laba kumpul sadonya pasukan untuk memulai upacara. Ada nanti datang cie dari angkatan udara namanya hudhud, burung hudhud. Jadi Nabi Sulaiman pak dek mengerti bahasa burung ko tu mengkonda adonyo menguruang murai batu mintilau merbah ndak ada pak. Sebabnya tahu kecik burung tu. Awak dek ndak tahu kini babali murai matu 2 juta apa Quran dalam sangka. Pagi bunyi sore bunyinya. Apa itunya de mau na burung de. Ya kan? Padahal menyumpah ya wak teman. Bini dan dia teh kayu tu, nang kelamak dia ang le. Waden nang latan dalam sangka. Pabilo dan kawatamu je bini den. Ko awang de pisahnya bini yang ba penganang, nang kamati je dalam capek je. Itu bahasa murai batu tu. Ni kalau ada pak mengurung-urung ko, sudah mengaji ko lapen dah. Ya sumpah ya Pak. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang saya muliakan. Ndak tiba burung hudhud. Kata Nabi Sulaiman, la aral hudhuda. Kenapa hudhud ndak terlihat ini? Kemana dia? Amkana minal ghaibin. Dia termasuk orang yang lalai. La u'adzibannahu. Nanti kalau dia datang akan saya azab dia. Azaban syadida, dengan azab yang sangat. Aula azbahannahu, atau modabiana liyenya. Kan sama nabi orang lah. Aula ya'tiyani bisultanim mubin. Tapi kalau inyo datang dengan alasan yang tepat, saya akan maafkan dia sebagai sultan, sebagai raja. Tak sudah upacara tiba burung hudhud goba. Indah lupa pakai baju dinas. Ya kan? Baju biasa saya. Nyoimba dan Nabi Sulaiman. Hud, sini. Masuk ke kantor. Burung hudhud tu tak ada camih dah Pak. Tak ada camihnya. Kenapa engkau sebagai kepala angkatan udara tidak datang upacara, tidak disiplin? Awak jadi kepala kau mairik parang jo barani, mairik kerajo jo sawo. Kalau ke memandiang kudo, awak masuk lucu. Nya karuk saku ada berambut kau. Keluar mutasi. Tuanku karena manusia. Jadi tuanku lupa juga. Tidak ada manusia yang tidak pelupa. Seminggu lalu kan saya sudah dipindahkan jadi kepala pasukan Intel. Jadi saya tidak perlu ikut upacara. Saya tidak pakai baju di. Kalau pakai baju dinas itu tahu orang basombo Intel. Ya kan? Jadi tuanku nak lupa, nak ambo dan salah dah. Jadi kadang-kadang awak jadi rajo ke Pak. Adolah awak salah. Jangan sembarang berang. Kita kan terengah Pak tahu. Yo kok jadi rajo lo Pak Wisu Akhirnya beliau lupa. Minta maaf. Dan perjalanan saya ini bermanfaat tuanku. Saya sebenarnya mau juga datang upacara ini. Tapi saya mendengar kabar ada di negeri Sabah. Itu ratunya, rajanya perempuan. Negerinya subur, PAD-nya tinggi, rakyatnya
makmur. Ya kan? Itu namo preso. Tu nang kedua tuangku ko informasi untuk tuangku. Rajo tu ndak tanggung rancaknya dah. Agak terpencong galak Nabi Sulaiman kah. Bab itu nyo bujang lah baru. Kalau orang rancak banyak di kampung awak, maka sinanna diselidiki. Tuanku, adonan lebih berbobot dari itu nang kamu sampaian. Mudah-mudahan dengan adonyo iko, kita bisa majaknya nanti. Manga yasjuduna lisyamsi. Rajo tujuh rakyatnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Ya kan? Tu berbobot laporan tu kecil Nabi Sulaiman. Tapi ambo ragu dengkau, ragu batuangku. Asananzuru asadakta am kunta minal kazibin. Laisa bananya laporan engkau kok. Atau mambiak muko segambo. Atau engkau ko pembohong. Ya kan? Jadi dalam Quran adalah kazibin namanya. Tunggu, labaralamu ambo jadi pasukan. Sajak prajurit, kemudian pendidikan, pangkat saya naik. Akhirnya saya jadi angkatan udara yang berpangkat marsekal. Salamu ambo kerajojo tuangku. Allah budi ambo nanta jua, paham ambo nanta gadai. Saya bekerja jujur selama ini. Berilah saya tugas untuk membuktikan kata-kata saya ini. Ambil pena dek Nabi Sulaiman. Buat surat. Selesai surat itu, idhab, pergilah. Bi kitabi haza, bawa surat ini. Fa'alqih ilaihim. Lataan di atas meja ratu itu. Jangan balik-balik pulang sebelum nampaknya membaca surat itu. Summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Perhatikan dengan teliti apakah surat itu dibaca atau tidak. Sebelum itu terjadi jangan balik pulang. Tapi engkau berdiri di tempat yang tersembunyi, yang mengangkangnya dekat tempatnya tu. Qalat. Lah saudara Joko, bapak-bapak, ibu-ibu, kai istirahat tengah hari, nyo cali ada surat di atas meja, sebentar mukonyo merah, sebentar pucet, sebentar merah. Nyo cuba menggolek di depan tak mau lalu entol. Akhirnya nyo turun, nyo kumpulan menteri-menterinya. Qalat ya ayyuhal malak, wahai pembesar-pembesar kerajaan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya mendapat surat yang sangat mulia ini. Dari mana? Innahu min Sulaiman. Dari Raja Palestina namanya Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah bismillah yang di tengah ayat letaknya. Bukan di pangkal ayat. Suratnya dimulai dengan bismillah. Apa bismillah tu ratu kecil anak buahnya. Saya yakin Sulaiman ini nabi, bukan sekadar raja saja. Dah ada raja-raja menulis surat pakai bismillah. Bismillah itu siapa? Itulah pencipta langit dan bumi ini. Kenapa tuanku menyembah matahari? Saya hanya mengikuti nenek moyang. Yang hati saya mendustakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang disebut Sulaiman ini. Isi suratnya awaknya suruh masuk Islam. Ya kan? Jadi bagaimana ini? Saya minta pendapat dari tuan-tuan. Ya ayyuhal malak. Aftuni fi amri. Berpatwalah kamu tentang urusan yang kita ada ikini kuah. Ma kuntu qati'atan amran. Hatta tasyadun. Boleh hamba bisa memutuskan masalahnya. Agi hamba fatwa, agi nasihat dulu. Ke pembesar kerajaan ya. Penasihat raja, penasihat presiden. Kecik penasihatnya. Tuan. Qalu nahnu quwah. Kita kan negara yang kuat. Wa ulu ba'sin. Senjata kita lengkap. Amunisi kita banyak. Logistik kita penuh. Mengawak kediagaan dek raja lain.
Kita paranginya Tuan. Kadang-kadang Sulaiman tu macam. Basumangai anak buahnya Pak. Rupa kalau raja Pak, ya santiang berfikirnya. Ya kan? Sebagai raja, sebagai nele Pak. Kalau raja tu nyo inok manuan, lu nyo tungkui, nyo tilantangan. Mendengar semangat anak buah tadi kan bisa tu Pak. Terpengaruhnya. Tapi enggak. Ambo suko parang kok lain mana? Kalau awak kalah, innal mulka idza dakhalu qaryah afsaduha. Kalau awak kalah, raja tu masuk ke negara awak, nyo jajah negara awak. Padusi awak nyo perkosa, hasil bumi awak nyo ambil. Ya kan? Kita sudah barah malam itu Pak. Sama so Belanda. Ya kan? Barah hasil bumi awak. Lawi sebisanya jadi kota. Sama so Jepang itunya. Tapi dek gigih orang awak, lari je Belanda tu Pak. Tinggal duriannya saja. Ya kan? Ya, durian Belanda. Nah, ini. Nyo gantian dek Jepang, gigih lah orang awak berperang. Allahu Akbar. Jepang tu lebih kejam lah Pak. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau sama so tahun 40, iyo dia 42. Sekutu parang jo Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih Jepang berbuik sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang, kulit diambil ke pakaian taruk namanya masuk itu. Tu cerita orang gaib Pak, dembo ndak usuh tu. Ya kan? Gigih je orang awak ko Pak. Akhirnya Jepang ko kalah, tinggal lubang saja. Calik ada dapat dikit tinggi. Tu sendalnya ada siko nampak dembo tinggal. Sendal Jepang. Hari kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Ambo suko parang kok lain mah. Ndak itu doh kita selidikilah. Ambo utus tuan-tuan kasinan kat 30 orang, 5 orang perusi, 5 orang laki-laki. Pakai pakaian perusi, nak laki-laki. 6 perusi pakai pakaian laki-laki. Kalau takut dinyo dari jauh ko ayo nabinya macam. Ndak sekadar rajonya terus. Kemudian bawa ameh kat sekilo kasinan, akian kainyo. Kalau nyo terima ameh ko andak nabinya terus. Nabi ndak mau disogok dah kecik ratu ko. Ya kan? Jadi bamang kok kini sogok menyogok tu ringan Pak. Orang tu ndak nabi. Itu saja. Orang yang menerima sogok gini tu ndak nabi. Biarlah ulama nanya Pak, ndak nabi lah. Disogok orang yang ini wudonya mamin saja. Ini bapak ibu. Ya kan? Adalah amin. Jadi sogok ko nantak menerimanya nabi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah. Barangke orang ko na laki-laki pakai perusi, 6 perusi. Jarak 100 meter sebelum Akece Nabi Sulaiman selamat datang di Palestina, tuan-tuan yang terhormat. Kalau mata saya tidak salah lihat, tuan-tuan nampakkan perusi ko laki-laki kan? Nampakkan laki-laki ko perusi kan? Tak kajui orang tu sado tahunya. Ya kan? Masuklah ke dalam. Masuk ke istana Nabi Sulaiman tu Pak. Sadonya itu saja. Istananya dari intan berlian. Itu nambah piku itu kecil Nabi Sulaiman. Iko ameh tuanku. Bara sekilo untuk ganti salam bajawe tangan berkenalan jorajo kami. Terima lah iko tuanku. Galak Nabi Sulaiman ko. Ambo ndak sombong ko doa. Jadi cerita di Allah dalam Quran ko Pak. Mencari orang membawa meh sekilo tu kata Nabi Sulaiman. Atumid dunani bimalin. Lai pantas jo ambo menerima meh sekilo ko.
Faman atani Allah, anan diagihan Allah kambo, khairum ma atakum mimma atakum, lebih baik daripada yang diberikan kepada raja tuan. Nan mengecek ndak awi dah, nan istirahat lo nan awi. Baik ko lah bagi ya iya ko. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Baca konsentrasi dia kalau dibagi ya ia sedang mengaji kan. Ndak kambo mencelik lah kai. Cerita ko lun sudah lah. Sudahlah cerita sontanya. Dia minum lo. Kalau awi lah boleh nak ngecek mah. Ikut to mogok dia lagi aja minyak. Kaum muslimin Bapak Ibu yang terhormat. Nah. Jadi kini betulah. Ambo tambah ameh ke 10 kilo. Bawa pulang balik bagi-bagi ke orang miskin nan ada sinan kecik Nabi Sulaiman. Barang kek seorang ke pulang lah. Ya kan? Sudah makan jagung panggang sinan. Jumin tega. Ya kan? Pulang lah. Tiba di rumah bagi Cik Ratu Bulkis. Yo tunggu je. Takut sedihnya nama awak namperusi nama anak laki-laki je. Ameh ba. Itulah tuanku ndak muahnya menerima. Dia tambah 10 kilo na lagi. Dia suruh bagi-bagi ke orang miskin di negara awak. Ayo ndak bisa dilawannya tu dah. Tu nabinya mandak sekadar rajonya tu dah. Jadi bah tuanku. Ambolah pai seorang kasinan. Ndak perlu pengawal. Kalau Nabi itu rajo ndak kejam tu dah. Sebabnya ndak ada berbuat do. Rajo kini kau mengkau takui berjalan bak dosa banyak. Kama kapai kalau WC bakawalnya. Ya, ndak rajo nagaria do tempat lain. Ya kan? Asabalun Ratu Bulkis kotibo, akecek Nabi Sulaiman kajin jin ifrit. Sia di antara kalian yang bisa mangke istananya kemari sebelumnya tiba je. Jadi istananya kau dipindahan sebelumnya tiba je. Mengecek jin ifrit. Ambolah tuanku je. Sebab itu, ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Ya kan? Surah An-Naml ayat 26. Ambo bisa mangke istana tu kemari sabalun ninyo tibo, sabalun tuan tagak dari duduk. Ambo jamin di sana tu tibo. Insyaallah. Amang ngecek lo orang, ndak jin le orang nan tinggi lo ilmunya. Jadi manusia ini kalau taat kepada Allah, Pak, jin kalah dia. Ya kan? Ambo lebih capek dari itu le tuan. Bara capeknya engkau. Ana atika ayyartadda ilaika tarfuk. Ambo jamin istana tu tiba sebelum mato engkau itu aja. Sebelum mengerijuk. Alum mengerijuk mato Nabi Sulaiman lalah hadir istana tu sinan. Tadanga de iblis Ratu Bulkis ko ka berkunjung ke sinan. Anyo datang Nabi Sulaiman. Ko iblis nan tak tipu Nabi Sulaiman dia. Itulah hebatnya iblis ko sebagian Pak. Pindak tertipu berbuat dosa tu. Picayo Nabi Sulaiman yang keciknya. Sulaiman, iyo Ratu Bulkis kau berkunjung ke kerajaan engkau kau. Tak tangguang rancaknya Ratu Bulkis tu Sulaiman. Sesuai mana sabananya untuk engkau. Engkau gagahnya rancak. Tapi jangan kena hati leh. Membana lambocek iblis. Sebab itu kakinya dari lutut ke bawah babulu serupa siamang je. Bahkan membawanya beralik tu je. Iya kan? Iyo kecik. Iyo nak kecik iblis kau. Pakai kecik Nabi Sulaiman. Bentuk membuktian kecik iblis kau. Nyimbo tukang. Pak tukang sekolah aja. Kata tuanku. Bisa tak Pak tukang membuat jalan yang dilalui Ratu Bulkis kau. Seakan-akan bantu air gadang. Tapi nya dari kaca. Oh bisa aja tukang. Ya kan? Sawanta sudah lalu tukang. Beberapa jam kemudian tibalah Ratu Bulkis ini. Ya kan? Nyoka lalu kai na kaco na bentuk air tu, nyo angke kain nyo kate.
Nyo takui kawasan gin keciknya yo aye. Bayi tu sekecil mata Nabi Sulaiman mencari batih Ratu Bilqis. Terpesona Nabi Sulaiman. Yo la paduto na pilih boleh. Sarancak ko batih bajanyo kecik mbabulu. Agaklah iblis tertipu je engkau dah. Ya kan? Aduh. Nah, latibo Ratu Bilqis tu dekat di laman istana tu. Taman nuang-manuangnya. Bangko taman nuang. Nyo calik dalam antara picayo jo indah. Bab itu istananya terletak sana. Bangko bisa tiba siko. Nyo tanya dia Nabi Sulaiman lah. Hakadha arsyuki. Apa kau istana engkau? Ka'annahu huwa. Nampaknya iyo je. Calik nalah ke dalam tu je. Nyo calik ke dalam. Kiranya iyo. Istananya nalah tiba sinan. Bertambah yakinnya Pak. Langsung nyo tersungku sujui ke tanah. Katanya. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Allah ampunkanlah hamba. Ambolah maniayo diri ambo salamo ko ya Allah. Kerajaan dia gih, kekayaan dia gih, rakyat mamur. Tapi ambo menyembah matahari ya Allah. Sekarang saya akan masuk Islam beserta Sulaiman. Aslamtu ma'as Sulaiman lillahi rabbil. Langsungnya syahadatkan dek Nabi Sulaiman. Lama masuk Islam Ratu Bilqis. Burung hud-hud tiba sekali. Nyobai saya bisik ke telinga Nabi Sulaiman. Kau bisiknya bisik sungai Puah. Tadanga bisik itu di orang lain. Kan dia rancanya. Nang kata Nabi Sulaiman. Yo. Kan ada kena hati kayaknya. Kok kena hati lamar selah. Baik kau dah ulu orang lain. Ya kan? Nabi Sulaiman ko yang tak nyuagi beranggang lo Pak. Nyolam Ratu Bilqis joko jobaso Palestina. Tu ndak dapat dem bodoh. Kita pindah se ke baso Minang. Bala buah kapa di Muaro sare muatan buah kopi menumpang pulau toke cangkeh kapa datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo Bilqis. Kililah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indak dinda balik alame ambo cinta seorang. Tu kata Nabi Sulaiman, kok coba Minang. Ya kan? Kini bertanya ambo ke ibu-ibu boleh. Nah ambo tanya ndak barek dah. Ibu rajo padusi lah masuk Islam. Nyolamar dek rajo laki-laki bukan sekadar rajo dong. Nabi loh. Ya kan? Kayunya nak tanggung-tanggung dari istananya intan. Nyonya ton cinta ke ibu, kanyo ambil ibu jadi bininya. Ibu tu lah. Ya itu. Ya. Ditulak tu memutan cindu durian nah. Menolak lamang tapai wat. Nyawa leh lo pantun Nabi Sulaiman kode Ratu Bilqis. Ndak lo dapat di den. Karena bahasanya bahasa Palestina. Dipindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah jua ke Subarang. Pandai wana bang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Kurang lawe tapak tangan jo niru embo tampuang bang. Hatiku dalam hatimu. Akhirnya dipacapek saya cara beralik. Ditabang kayu di rimbo, disusun kayu di pagu, ditinggang pulau malah ameh. Dek ameh segala kameh, dek padi segala jadi. Padi siarang rambaniakan di kakak jojuang jari. Janji dikarang dimuliakan, padan diukur didapati. Diserak-serakkan padi, diambur-amburkan malam, diisap-isapkan hari, dibilang-bilangkan malam. Tiba di suatu malam, naiklah marapulai ke rumah anak Daro. Nikahlah Nabi Sulaiman Ratu Bilqis.
Apa akibatnya saudara? Seluruh rakyat Sabah akhirnya masuk. Karena apa? Dek bijaknya Nabi Sulaiman memimpin. Jadi kok tiba giliran Pak Gubernur Riau besok itu nangkap Pak tanya, "Kenapa masuk tansi Pak sudah jadi gubernur?" Itu percaya tak? Banyak terjadi benda itu Pak. Tiru Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf tu masuk penjara dulu. Sudah tu jadi raja lah. Kalau Yusuf nang kini jadi raja lo, sudah tu masuk penjara. Jangan ditiru lah dakwah itu. Ya kan? Jadi artinya apa? Berpedomanlah kepada Al-Quran. Jadi di dalam Quran kau cukui sejarah. Ya kan? Tinggal awakmu membaca saja. Mudah-mudahan pemilihan presiden besok di Indonesia aman dan terkendali. Mudah-mudahan kotaknya ndak kardus lah. Ya kan? Ya. Ditukar joseng serupa dulu balik. Amin. Ya Rabbal. Entah kok di Padang saya kotak kardus iko Pak. Iya yo. Iko ya lah. Ini orang gladi. Itulah cerita kita malam kini. Kalau ada nan salah, ambo minta maaf ke pak ibu-ibu. Nan kita bahas tadi surah Sad, surah An-Namlu. Tentang cerita sejarah Nabi Sulaiman jadi raja. Kalau ada nan salah nan tinggal tabao Pak. Bangko betul ke ambo. Kalau anak apa? Anak ambo Profesor Dr. Abdul Samad. Kan semua kadang juga anak ambo nanti umurnya tu. Tapi ilmunya banyak. Kalau ambo kok Pak ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam. Sulitlah ambo bercerita nak mungkin si bisu ke menyanyi mustahil si lumpuh ke menari baalo si buto ke membimbing. Jadi ku ada nan tinggal tabao cerita tadi maafan saya ambo ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantul lambo jadi di mana letak jalan kaguguk dake pasar padang luar sungai tanang je bukit tinggi tasabui ayahnya janiah. Di mana cako pintu apa jo ibu ke masuk sinan lola ke keluar lah hambo lapeh jo hati nan suci jo muka nan janiah. Apa kira lalai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Agung, kami semuanya berada di Masjid Nurul Ikhwan ya Allah. Menjalin silaturahmi, membangun persaudaraan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Ya Allah, kami membangun jembatan hati di antara kami. Semuanya kami mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Semuanya kami mengharapkan berkah-Mu ya Allah. Jadikanlah acara malam ini menjadi amal saleh bagi kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami atas keteledoran kami. Jangan Engkau hukum kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, mengayomi kami sampai kami seperti sekarang ini dengan takdir Engkau. Orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan ya Allah. Beri beliau kemampuan, jauhkan beliau dari pikun ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, lapangkanlah barzahnya, hiasilah kuburnya ya Allah dengan raudatan min riyadil jannah. Bagi anak-anak kami yang telah remaja, hindarkan mereka ya Allah dari narkoba, menghirup lem, meminum minuman keras, LGBT dan segala pergaulan yang merusak iman ya Allah. Jadikanlah anak-anak muda kami berdaya guna dan berhasil guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak cucu kami anak cucu yang saleh dan salehah. Allahumma ja'alni birahmatik min ahlil jannah. Allahumma ja'alna birahmatik min ahlil jannah. Allahumma ja'alna birahmatik min ahlil jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.